Anatomi lanjut sistem respirasi untuk semester 3 Fakultas Kedokteran. Anatomi sistem respirasi. A. Saluran pernapasan. Saluran pernapasan terdiri dari struktur yang membantu pengangkutan udara ke paru-paru. Saluran ini dibagi menjadi dua bagian utama, saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. 1. Saluran pernapasan atas, fungsi, mengatur udara yang masuk ke tubuh dengan menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara sebelum masuk ke paru-paru. 1. Hidung. Struktur eksternal terdiri dari tulang rawan dan tulang nasal, sementara rongga hidung dilapisi mukosa. Fungsi, menyaring udara dengan rambut, fibrisae, dan lendir. Menghangatkan udara melalui jaringan pembuluh darah di mukosa hidung. Melembabkan udara sebelum masuk ke saluran bawah. Memiliki reseptor penciuman, olfaktori, untuk mendeteksi bau. 2. Faring, tenggorokan. Saluran berotot yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Dibagi menjadi 3 bagian, nasofaring, bagian atas, di belakang hidung. Orofaring, bagian tengah, di belakang mulut. Laringofaring, bagian bawah, berhubungan dengan laring. Fungsi, mengalirkan udara dari hidung ke laring, serta makanan ke kerongkongan. 3. Laring, kotak suara. Terletak di bawah faring dan menghubungkan faring dengan trakea. Mengandung pita suara, vocal cords, yang menghasilkan suara. Fungsi, sebagai jalur udara. Mencegah makanan masuk ke saluran napas melalui epiglotis, yang menutup laring saat menelan. 2. Saluran pernapasan bawah, fungsi. Mengangkut udara dari laring ke paru-paru serta tempat pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida, di alveoli. 1. Trakea, batang tenggorokan. Tabung berongga yang dikelilingi cincin tulang rawan berbentuk C untuk mencegah kolaps. Dilapisi sel epitel bersilia dan mukosa untuk menangkap partikel debu dan kotoran. Fungsi, menyediakan jalur udara yang aman menuju bronkus. 2. Bronkus, 2 cabang utama trakea, bronki kanan dan kiri, yang menuju ke masing-masing paru-paru. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih lebar dibandingkan bronkus kiri. Fungsi, membawa udara dari trakea ke paru-paru. 3. Bronkiolus, cabang kecil dari bronkus tanpa tulang rawan. Dikelilingi otot polos. Fungsi, mengontrol aliran udara menuju alveoli melalui kontraksi dan relaksasi. 4. Alveoli, struktur berbentuk kantong kecil di ujung bronkiolus. Dilapisi oleh jaringan epitel dan dikelilingi oleh kapiler. Fungsi, tempat utama pertukaran gas, oksigen dari udara masuk ke darah.
Karbon dioksida dari darah dilepaskan ke udara. B. Paru-paru. Paru-paru adalah organ utama sistem respirasi, berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara dan darah. 1. Struktur lobus paru-paru. 1. Paru-paru kanan terbagi menjadi 3 lobus, superior, medius, dan inferior. Paru-paru kanan lebih besar karena jantung berada di sisi kiri. 2. Paru-paru kiri terbagi menjadi 2 lobus, superior dan inferior. Memiliki lekukan cardiac notch untuk memberikan ruang bagi jantung. 2. Pleura. Pleura adalah membran ganda yang melapisi paru-paru dan rongga dada. 1. Pleura visceral. Melekat langsung pada permukaan paru-paru. Berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan. 2. Pleura parietal. Melapisi dinding rongga dada. Berfungsi menjaga posisi paru-paru dalam rongga dada. 3. Ruang pleura. Ruang antara pleura visceral dan parietal berisi cairan pleura. Fungsi mengurangi gesekan antara paru-paru dan dinding dada selama pernapasan. C. Mekanisme pernapasan terjadi melalui 2 fase utama, inhalasi, inspirasi, dan eksalasi, ekspirasi, yang dikontrol oleh perubahan tekanan di dalam rongga dada akibat gerakan otot-otot pernapasan. 1. Inhalasi, inspirasi. Fungsi, menghirup udara dari lingkungan ke dalam paru-paru. Proses. 1. Kontraksi otot pernapasan. Diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah, mendatar, meningkatkan volume rongga dada. Otot interkostal eksternal berkontraksi, menarik tulang rusuk ke atas dan keluar. 2. Peningkatan volume rongga dada. Perubahan ini menyebabkan penurunan tekanan intrapulmonal, tekanan di dalam paru-paru. 3. Udara masuk ke paru-paru. Karena tekanan di dalam paru-paru lebih rendah dibandingkan tekanan atmosfer, udara mengalir masuk melalui saluran pernapasan ke alveoli. 2. Eksalasi, ekspirasi. Fungsi, menghembuskan udara dari paru-paru ke lingkungan. Proses. 1. Relaksasi otot pernapasan. Diafragma kembali ke posisi semula, melengkung ke atas. Otot interkostal eksternal rileks, sehingga tulang rusuk turun kembali. 2. Penurunan volume rongga dada. Volume rongga dada mengecil, meningkatkan tekanan intrapulmonal. 3. Udara keluar dari paru-paru. Karena tekanan intrapulmonal lebih tinggi dibandingkan tekanan atmosfer, udara mengalir keluar dari paru-paru. 3. Pernapasan pasif vs aktif. 1. Pernapasan normal, pasif. Eksalasi terjadi secara pasif karena elastisitas jaringan paru-paru dan relaksasi otot. 2.
Pernapasan aktif, dalam. Saat aktivitas fisik atau batuk, otot tambahan ikut berkontraksi. Otot interkostal internal membantu menekan rongga dada. Otot perut mendorong diafragma ke atas untuk mempercepat pengeluaran udara. 4. Regulasi pernapasan, pusat pengaturan. Dikontrol oleh medula oblongata dan pons di otak, yang memonitor kadar oksigen, karbon dioksida, dan pH darah. Respon, kenaikan karbon dioksida, merangsang peningkatan laju dan kedalaman pernapasan. Penurunan oksigen, deteksi oleh kemoreseptor, memicu laju pernapasan lebih cepat. 5. Volume dan kapasitas paru-paru. 1. Volume paru-paru, volume tidal, TV. Volume udara yang masuk dan keluar selama pernapasan normal, sekitar 500 ml. Volume cadangan inspirasi, ILV. Volume udara tambahan yang dapat dihirup setelah inspirasi normal. Volume cadangan ekspirasi, ELV. Volume udara tambahan yang dapat dikeluarkan setelah ekspirasi normal. Volume residu, LV. Volume udara yang tersisa di paru-paru setelah ekspirasi maksimal. 2. Kapasitas paru-paru, kapasitas vital, VC. TV plus ILV plus ELV. Kapasitas total paru-paru, TLC. VC plus LV.